lagi dengan sukacita kita mulai ibadah kita pada hari ini. Karena dalam kondisi apapun kita pada saat ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah putus menyertai kita hari lepas hari. Amin. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dari Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasalnya ke-53 ayat 12, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur, ya Tuhan, atas segala sesuatu yang indah yang telah Kau ciptakan dalam kehidupan kami, seturut dan sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang kuasai hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami bacakan ini tidak berlalu begitu saja. Kami memohon penyertaan-Mu, ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasalnya ke-53 ayat 12, di bawah perikop hamba Tuhan yang menderita. Demikian bunyinya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak,
sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Shalom jemaat Tuhan, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Saya ajak kita semua untuk buka Alkitab, kebenaran firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16b hingga ayatnya yang ke-30. Saya tidak akan bacakan semua, jemaat Tuhan bisa baca sendiri di rumah. Saya beri judul renungan singkat saya adalah It is finished atau sudah selesai. Sudah selesai adalah perkataan Yesus di ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Penyaliban Yesus di kayu salib adalah salah satu peristiwa tragis yang pernah terjadi di muka bumi. Salah satu kejadian nyata, bukan hanya soal sejarah. Pernah kejadian ini terjadi ribuan tahun yang lalu di muka bumi, dan saya yakin kejadian ini adalah salah satu kejadian yang tidak akan pernah dihapus dari sejarah kekristenan di seluruh dunia. Bagaimana tidak, penyaliban Kristus di muka bumi adalah salah satu kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang Kristen. Kita merayakannya setiap tahun, saudara. Namanya Paskah. Paskah adalah masa di mana Tuhan mati di kayu salib, menebus kita orang-orang percaya, sehingga kita hari ini bisa hidup merdeka dan menang atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa penyaliban Tuhan, peristiwa Yesus disalibkan adalah lambang penebusan. Dosa membuat kita berutang. Ketika kita berutang, maka kita harus bayar utang kita. Dan celakanya adalah manusia tidak akan pernah bisa bayar dosanya, tidak akan pernah bisa bayar utangnya. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai standar kekudusannya Tuhan. Harus ada satu orang, harus ada satu pribadi yang turun sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, tapi dengan catatan tidak berdosa dan tidak bercacat. Harus ada seorang yang tidak bercacat untuk bisa selamatkan orang yang bercacat. Harus ada satu orang yang tidak berdosa untuk bisa selamatkan orang yang berdosa. Karena bagaimana mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Orang bercacat menyelamatkan orang bercacat? Tidak akan pernah mungkin, saudara. Jadi Yesus turun ke dunia sebagai orang yang tidak berdosa, menyelamatkan kita yang berdosa. Makanya saya mengatakan bahwa peristiwa Yesus mati di kayu salib adalah lambang penebusan. Ketika Tuhan tebus kita, berarti Tuhan bayar lunas kita. Itulah ajaibnya Tuhan kita, itulah dahsyatnya Tuhan kita. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya dosa yang sudah tidak bisa diampuni oleh manusia sesama manusia. Makanya Yesus datang ke dunia untuk membawa karya keselamatannya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus kita. Saya percaya bahwa peristiwa Paskah adalah masa yang sangat baik untuk kita kembali mengingat bahwa hidup kita adalah bukti dan contoh kasih karunia Tuhan. Ya, jadi keselamatan yang kita terima itu bukan hasil jerih payah kita, tetapi pemberian Allah. Pertanyaannya adalah, maukah kita terima keselamatan yang dari Tuhan? Kita harus aktivasi keselamatan yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Harus kita klaim keselamatan itu supaya kita hari ini bisa menang atas setiap dosa dan kesalahan kita. Saya percaya bahwa peristiwa Yesus mati di kayu salib dan Paskah ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bisa merenung ulang kembali kebaikan dan kasih setia Tuhan yang besar. Selamat memasuki Minggu Paskah, selamat merayakan Paskah, dan selamat menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan melindungi kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami anak-anak Tuhan datang menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat. Kami bersyukur atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kami melalui kehidupan kami, keselamatan, nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekali-kali jauh daripada kami. Namun lindungan-Mu dan kuasa-Mu selalu memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami anak-anak Tuhan datang menundukkan kepala kami, menaikkan hati kami untuk menaikkan beberapa beban doa kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu beban kami sangat banyak ya Tuhan. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk membawa beban ini kepadamu, sehingga Engkau dapat berkehendak atas segala apa yang kami mintakan kepadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, yang pertama kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini ya Tuhan. Engkau tahu polemik yang sedang terjadi di saat ini ya Tuhan Yesus. Permasalahan banyak terjadi dari segala bidang. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Semuanya terjadi permasalahan di mana-mana. Bencana alam terjadi di mana-mana. Tuhan, pulihkanlah negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak, sebagai manusia yang kecil ini, tidak dapat melakukan apa-apa ya Tuhan. Tapi Tuhan yang kiranya mau memulihkan negeri ini, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Memberikan kemampuan, kekuatan buat setiap aparatur negara yang bertugas ya Tuhan Yesus. Terutama pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat pandemi yang sedang terjadi, yaitu merebaknya wabah COVID-19 ya Tuhan Yesus di Indonesia nih. Sudah banyak yang menjadi korban ya Tuhan Yesus. Sudah banyak yang terhilang di antara kami semua ya Tuhan Yesus. Sudah banyak yang berduka Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, Engkau lihat setiap permohonan kami ya Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap tetesan air mata yang ada di negeri ini. Engkau melihat setiap tetesan air mata permohonan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan di negeri ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, pulihkanlah negeri kami dari wabah ini ya Tuhan Yesus. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan di mana-mana ya Tuhan Yesus. Kami tahu tidak ada hal yang dapat terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu semuanya, Tuhan yang berkehendak atas semuanya. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan Yesus memulihkan negeri kami ini. Ya Tuhan, berkati pula buat orang-orang miskin, janda, yatim piatu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, Engkau mau melihat, Engkau yang mau berkehendak atas kehidupan kami. Kiranya Engkau mau melihat setiap keluh kesah orang-orang ini ya Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu penuh dengan sukacita yang datang daripada Tuhan Yesus. Walaupun banyak kekurangan yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan Yesus akan menambahkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan menambahkan sukacita, Tuhan semua menambahkan damai sejahtera, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati pula buat pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, buat majelis jemaat, buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ASI khususnya Tuhan Yesus, atau dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, melalui setiap unsur-unsur yang ada dalam gereja ini, nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mohon berkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan Tuhan Yesus dari segala apa yang ingin mengganggu kami ya Tuhan Yesus. Apapun itu, kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan Yesus, memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati pula buat anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan,
dalam setiap pelayanan kami. Kiranya Tuhan berkati agar semuanya juga Tuhan lihat, dan Tuhan kiranya mau memberkati, mau memberikan kasih karunia rahmat-Mu bagi kami Tuhan Yesus, sehingga melalui itu kami anak-anak Tuhan ini, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam sekolah kami, baik dalam perkuliahan kami, baik dalam setiap aktivitas kami, kiranya tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami perlindungan, karena kami hanya bersandar kepada gunung batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga. Kami bersandar kepada batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah tergoyahkan. Ya Tuhan, Engkau telah memenangkan kami daripada kuasa maut, ya Tuhan Yesus. Engkau telah mengeluarkan kami daripada jerat maut. Engkau telah membebaskan kami, memberikan kami anugerah keselamatan. Oleh karena itu kami mohon, tuntun kami, sertai kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh selalu berada di dalam naungan tangan Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dengarkanlah dan sambut kami ya Tuhan Yesus. Masih banyak beban yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya sebelum kami mengutarakan semuanya, Tuhan sudah mengetahuinya, dan Tuhan kiranya mau berkehendak atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.